be careful what you wish for. Karena kan bisa terjadi. Kalau kesampaian kita, sama satu lagi. Apa tuh? Ingat gak kalau di film Aladdin, genie tuh bilang, sorry, gue nggak bisa bikin orang, lo nggak boleh minta orang jatuh cinta ke lo. Oh ya. Ini yang dilanggar di film Obsession, Boy. Oke. Ever actually like flirted with Nikki? I'm gonna go get some shots. I'll come with you if she means this much to you. And I know she does. To say, Nikki, I think we should grab a drink sometime. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Oke. Obsession salah satu atau bahkan mungkin film yang paling ditunggu sinetron dan anak muda kita bulan ini. Karena filmnya memang udah viral Boy, dari bulan lalu. Oke. Ya, dari mulai sebelum rilis tuh hype-nya udah tinggi. Begitu rilis, dia box office-nya tuh dia anomali. Jadi di Amerika ya, dari minggu pertama, minggu kedua kan biasa turun. Apalagi film horor kan, biasanya tuh dropnya bisa 50% lebih. Ini malah naik. Minggu ketiga naik, minggu keempat naik. Berarti word of mouth-nya jalan ya? Jalan, dan minggu kelimanya mulai turun, tapi masih lebih tinggi daripada minggu pertama. Kan gila ya, Bay. Karena ini film indie ya? Film indie. Itu juga soal budgetnya yang cuma 750.000. Itu udah bahas berulang kali di mana-mana. Sekarang kita nonton, filmnya memang beneran worth the hype gak? I love you so much. Obsession tuh ceritanya sebetulnya tuh fokus di teman sekantor. Empat sahabat. Empat Mereka sahabat di bekerja toko di alat musik ya? alat musik ya. Ini usia-usia muda ya, lulus SMA, Iya, antara kuliah early gitu. 20s gitu, karena masih ada temannya yang daftar kuliah kan. Oke, dua tokoh utama itu cowok, Baron, dipanggilnya Bear, sama satu Nikki. Iya, Gitu cewek ya. Cewek. Si Bear ini very shy. Ya. Ya, orangnya tuh pemalu, terus kalau dibilang mungkin nggak pede. Ya, tipe-tipe yang kalau deketin cewek, walaupun ceweknya udah suka, dia tetap nggak berani. Nggak berani. Karena ya banyak overthinking lah. Iya, itu dan kan banyak ditemui di sekitar kita. Dan dia juga pushover ya, orang itu yang kayak nggak enakan gitu kan. Jadi melakukan hal yang sebetulnya dia nggak kepingin, tapi karena dia pushover jadinya kayak gitu. Ini very nice guy dia sebetulnya. Very nice guy. Nah terus dia naksir sama teman kerja itu Nikki. Nikki ini agak-agak misterius ya sebetulnya ya. Tapi cool lah ya. Cool. Dan kayaknya agak susah juga nih si Bear ini untuk dapetin dia ya. Nah sampai akhirnya ada satu kesempatan mereka bisa hangout bareng, dan dia ingin memanfaatkan momen itu untuk coba nembak. Pas sorenya dia yang kayak, ini malam spesial, gue harus kasih sesuatu nih. Ya, kayak apa gitu, present gitu ya. Nah, terus dia ke satu toko, dia nyari sesuatu yang kayaknya agak beda lah. Nah, dia ngeliat ada One Wish Willow. Nah, itu dulu. Satu keinginan. Satu keinginan. Ya tentu itu untuk fun-funan aja sebetulnya. Iya. Nah, sampai begitu hangoutnya selesai sampai pulang, bahkan dia nganterin si Nikki bareng, dia nganterin pulang, dia masih nggak berani. Dia nggak berani mengungkapkan Bahkan itu. sampai titik Sampai- di mana Nikki bilang, lu suka ya sama gue? Iya, itu dia masih nggak berani. Dia masih enggak. Wait, I was gonna ask you. What? I lost my train of thought. I Good night. What else? Why? Sampai akhirnya dia yang kayak, karena ini belum dikasihin ya, karena dia nggak nemu momen yang tepat untuk ngasih. Nah, si One Wish Willow-nya itu dia yang, gue wish si Nikki Freeman ini jatuh cinta sama gue melebihi dia jatuh cinta ke apapun. You only get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. Ternyata detik itu juga langsung. Detik itu juga ya. Detik itu juga instan banget. Dia langsung gitu loh. Apakah itu rahmat buat dia? Sepertinya iya, tapi Dalam ternyata jangka pendek sih kayaknya, wow, ini tiba-tiba Nikki yang jatuh cinta, yang yuk ke rumah lo, gini sih gitu ya. tapi justru
cerita film horor ini adalah itu intinya, bahwa Iya, yang menjadi horor adalah orang yang orang yang obsesi sama lu. iya. Nah, jadi sebetulnya gini, Obsession itu salah satu film yang kita akan mendapatkan kenikmatan maksimal kalau nonton Going in Cold ya. Sebisa mungkin nggak tahu apa-apa. Ya, gue Gitu loh. termasuk. Nah, kita akan Kategori yang itu. kayak gitu kan. Nah, jadi sebetulnya dari segi cerita, gue pengen banget ceritain, tapi harus toleran ke kamu yang mau nonton. Nah. Sebaiknya memang ya udah nonton. Kalau pengen nonton, nonton aja. Film ini coba ngasih lihat bahwa kalau ada orang yang cintanya ke lo itu melebihi apapun di dunia, nggak seenak yang lo bayangin. Gitu. Obsession karya bioskop pertama Curry Baker. Curry Baker nih YouTuber. YouTuber usia 26, 27 gitu. YouTuber 26 ya. Curry Baker. Jadi memang 2-3 tahun belakangan ini di Amerika, kalau nggak mau dibilang di Hollywood, itu udah mulai muncul beberapa konten creator dari YouTube yang bikin film layar lebar. Nah, dan mereka punya power influence ya. Ya, karena mereka punya followers yang segitu banyak. Nah, salah satu itu yang tahun lalu ada reviewer film Chris Tuckman. Walaupun Gitu. kurang sukses ya. Kurang sukses. Jadi tetap harus bagus juga walaupun dia punya follower yang banyak. Dia tetap harus bagus dan punya mass appeal. Gitu. Nah, si Curry Baker karena dia masih muda, dia kayaknya film ini berbicara ke orang-orang seusia dia. Gitu. Jadi ini kayaknya gue ngeliat kayak agak-agak throwback ke film thriller tahun 90-an ya. Kan maksudnya waktu itu ada yang titik-titik from hell gitu. Jadi kayak Nanny from hell, ya kan, Tenant from hell, Sister from hell. Nah, ini Girlfriend from hell. Dan dari semua film yang gue nonton tentang titik-titik from hell, ini yang paling sakit sih, Bay. Ini gue juga mengingatkan gue sama Fatal Attraction. Fatal Attraction, si selingkuhan from hell. Yes. Gitu. Nah, selain Curry Baker kayaknya paling yang paling harus diberikan kredit terbanyak adalah si Indy Navarrete ya, Iya, yang jadi pemeran Nikki utama ya. wanitanya ya. Karena dia di sini dari awalnya dia orang yang Normal, cewek cool, bubbly gitu ya. ya kan, cool, kemudian Jadi orang gila. iya mulai dari yang kasmaran, terus yang sampai yang, dan itu nggak butuh waktu banyak ya, Bay. Begitu dia jatuh cinta, dalam hitungan beberapa menit dia udah langsung Dan believable. dan believable dan seremnya minta ampun gitu. Dan tiap kali dia enggak, jadi gini, bahkan ketika dia tidur pun dia merem, kita tuh yang kayak aja nih sewaktu-waktu dia bisa kayak gitu. Gitu. Terornya dia tuh kelihatan nyata. Padahal orangnya kecil ya, mungil ya. Dan ini gue suka film yang terornya bukan hantu ini. Ya, oke. Karena udah ya, kalau hantu kan di Indonesia udah banyak banget. Jadi pengen sesuatu yang fresh ya ini. Nah, gue sebetulnya ingin merespon omongan Bayu ini, tapi kalau gue respon itu akan jadi spoiler juga, gitu ya. Jadi, yang jadi bear ini yang memang jadi bulan-bulanan si Michael Johnston. Dan bagus juga. Ini karena orangnya bukan Hollywood type ya, jadi yang kayak iya nih lu, mereka believable sebagai karyawan toko gitu ya, orang-orang biasa yang kayak gitu. Dan dia mainnya bagus, lu bayangin hampir dia mulai dari yang kayak orang minderan gitu kan, sampai akhirnya dia untuk sesaat dia ngerasa dia punya power, hanya untuk kemudian dibanting dibalikin gitu ya. Itu yang wah gitu. Ya, secara pace ini juga dari awal enak ngalirnya gitu Ya. untuk diikutin, walaupun kayak bener-bener ya namanya film indie di tempatnya itu aja, terus cuman berempat pula kebanyakan gitu. Tapi secara pacing enak gitu, nggak bikin bosen. Ya, sama
cara si Carrie Baker itu ngasih lihat ke kita terornya itu nggak perlu yang contohnya kayak yang pas dia mau pamit kerja tahu pintunya udah di Itu komedi nggak sih? iya gitu jadi yang Komedi serem. gitu tapi berasa seremnya baik karena kan yang dia buka susah ya kalau nggak bisa dibuka kamu di rumah aja itu kan bisa kok gitu. Itu yang berasa terornya gitu loh itu dan itu playful kayak Hitchcock ya kan jadi teror tapi ada playfulnya gitu kan. Oke, dari gue sih ini film emang tadi kan ada di belakang kita ada gila nih film freak banget. Gue setuju sama dia freak banget gitu. Karena gue terornya iya bener-bener terganggu gitu. Kita nggak bisa panjang-panjang ya ngebahas ini karena emang filmnya udah pokoknya kalau emang udah niat nonton nanti setelah nonton lihat review Iya kita pokoknya gitu. sebagai film horor nih gue anggap berhasil karena It works terornya so dapet. well. Kita akan kayaknya kalau beli cemilan nggak bakal sempet ngemil ya karena terornya memang dari awal dan sampai selesai ya baik nyaris nonstop gitu loh. Mainnya di mental banget jadi penonton kena mentalnya gitu ya. Ini nggak pakai jump scare segalanya nggak ini mainnya di mental banget gitu. Oke, Obsession Carrie Baker Indina Five ini kayaknya bakal gue perhatiin nih career trajektorinya dia gitu. Gue suka sama film ini, gue kasih 8 Bang. Oke, gue juga suka, gue enjoy banget juga horornya dapet menurut gue lebih tinggi mungkin gue kasih 8,5. Iya gitu jadi teman-teman yang udah nonton ini kayaknya banyak juga yang di hari pertama nonton ya. Silakan komen di kita yang belum nonton dulu deh kayaknya gitu ya biar kenikmatannya tuh optimal kayak kita gitu. Makasih udah mampir sampai ketemu di film berikutnya. Salam. Salam.